warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustiano dari PEM Akamigas BPSDM ESDM. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa review untuk figur PNS. Nah, figur PNS ini yang saya contohkan untuk menjadikan role model saya, menjadikan contoh buat saya adalah Bapak Aditya Darmawan MT, yang mana beliau merupakan dosen di Politeknik Energi dan Mineral Akamigas. Nah, kenapa saya jadikan Pak Adit ini sebagai contoh buat saya? Karena beliau historinya adalah baru masuk CPNS di tahun 2019. Sekarang Bapak Adit sudah menduduki jabatan fungsional sebagai dosen asisten ahli. Dan juga beliau di tahun 2020 langsung menjadi sekretaris prodi di teknik pengolahan migas. Nah, itu prestasi sangat luar biasa. Baru CPNS 2019 tahun 2020 langsung menjadi sekretaris prodi. Selain itu juga selain prestasi Bapak Adit dan juga kemampuan Bapak Adit untuk terjun langsung mengajar mahasiswa yang ada di sini. Yang mana Bapak Adit ini adalah mengajar materi-materi tentang termodinamika, kemudian tentang kimia dan sebagainya. Di situ kita contohkan Pak Adit itu kalau mengajar itu sangat detail sekali, menjelaskan berbagai materi ke mahasiswanya, kemudian ke teman-teman satu angkatan dosen pun kalau berinteraksi pun dengan sangat baik. Di mana kita harus bisa mencontoh seperti itu, yang mana kalau kita mengajar, berinteraksi dengan mahasiswa harus dengan sebaik-baiknya, harus mengajarkan ilmu dengan sesungguhnya agar mahasiswa tersebut memang benar-benar mengerti apa yang memang kita ajarkan. Kemudian juga selain kita mengajar, kita juga harus berinteraksi dengan dosen-dosen yang lain ataupun pegawai yang lain. Itu sangat penting. Hal itu sangat mencerminkan sikap kolaboratif kita saling bekerja sama satu sama lain. Nah, jadi berbagai macam apa yang sudah saya sampaikan, jadi banyak pelajaran yang saya dapat terima dari video pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Adit. Semoga bisa menginspirasi saya ke depan, semoga bisa menjadikan saya sebagai dosen yang lebih baik dan menjadi dosen yang bisa berguna buat PEM Akamigas, buat SDM, dan bangsa dan negara dan seluruh tumpah darah Indonesia. Terima kasih. Di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai role model manajemen ASN dan Smart ASN bagi saya. Role model manajemen ASN dan Smart ASN saya kali ini yaitu adalah Bapak Dr. Oxil Fenrija, SSI, M.Eng. Dia merupakan Kepala Unit Laboratorium dan Bengkel di Politeknik Energi dan Mineral Akamigas, Cepu. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Unit Lab dan Bengkel, Bapak Oxil selalu meningkatkan kualitas pelayanan praktikum yang ada di laboratorium, terutama di laboratorium logistik, yang mana merupakan tempat penempatan saya di PEM Akamigas Cepu. Yang biasanya dilakukan oleh Pak Oxil untuk meningkatkan pelayanan praktikum di laboratorium logistik PEM Akamigas adalah yaitu selalu mengupgrade alat-alat yang ada di laboratorium logistik sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Kemudian dia melakukan atau membuat jadwal maintenance untuk alat-alat yang ada di laboratorium logistik supaya alat-alat tersebut dapat terus bekerja secara optimal ketika diperlukan untuk pemakaian praktikum oleh mahasiswa. Kemudian dia juga selalu mempelajari cara-cara penggunaan alat-alat yang sudah dibeli atau dipunyai oleh laboratorium logistik di PEM Akamigas, dan setelah itu dia mengajarkannya kepada laboran-laboran seperti saya dan teman-teman lainnya agar setiap laboran dapat mengetahui cara pemakaian alat dan juga dapat mengajari mahasiswa-mahasiswa dalam menggunakan alat tersebut.
Selain melaksanakan fungsi jabatannya sebagai kepala unit laboratorium dan bengkel di PMAK Migas, Bapak Oksil juga merupakan dosen yang ada di PMAK Migas, yang dimana Bapak Oksil selain melakukan kegiatan perkuliahan sehari-hari, dia juga selalu aktif dalam membuat jurnal-jurnal dengan mahasiswa, yang dimana setelah itu jurnal-jurnal tersebut akan disubmit di website atau tempat mensubmit jurnal di berbagai universitas yang ada. Dan tak jarang pula, Pak Oksil juga menghimbau saya agar terus dapat memberikan inovasi untuk mengembangkan laboratorium logistik agar kegiatan praktikum yang dilaksanakan di laboratorium logistik dapat berjalan dengan lancar dan mahasiswa merasakan kemudahan dalam melaksanakan praktikum yang ada di laboratorium logistik di Politeknik Energi Mineral dan AK Migas. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Putri Ramadhani. Model saya adalah Ibu Erika Ratnawati, AK MSI, yang mana beliau adalah Kepala BPH Migas sejak tanggal 9 Agustus 2021 berdasarkan keputusan Presiden nomor 99 tahun 2021. Ibu Erika merupakan lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada bidang akuntansi, dan beliau memperoleh gelar magister pada bidang administrasi dan kebijakan perpajakan dari Universitas Indonesia. Sebelum menjabat sebagai Kepala BPH Migas, Ibu Erika Ratnawati telah berkarir di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan telah mengemban berbagai jabatan, antara lain adalah beliau pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Jenderal. Di instansi yang sama, beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan pada tahun 2015 dan Kepala Subdirektorat Pengawasan Fiskal Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian atau BPKP pada tahun 2011. Ibu Erika adalah sosok perempuan pertama yang memimpin BPH Migas, dan beliau memimpin dari 2021 hingga 2025. Beliau sangat menginspirasi buat saya, khususnya beliau adalah contoh wanita yang menunjukkan bahwa wanita mampu bersaing di dalam dunia bekerja. Saya melihat beliau sebagai sosok yang ramah dan bersahaja. Selain itu juga beliau mampu menunjukkan sikap kolaboratif dengan komite-komite lain. Selain itu juga sikap kolaboratif beliau ditunjukkan ketika beliau melakukan perjalanan dinas untuk mengecek ketersediaan bahan bakar minyak di seluruh pelosok Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan berhak mendapatkan peran dan derajat yang sama di ranah publik, terlebih sebagai pemimpin sebuah lembaga. Tentu saja, dengan ditunjuknya beliau dengan berbagai pengalaman yang ada, menunjukkan beliau memiliki kemampuan manajerial yang baik, sehingga dapat dipercaya sebagai Kepala BPH Migas. Beliau adalah sosok yang memiliki wawasan digital yang tinggi dan juga sangat adaptif karena mengerti betapa pentingnya efek digital di era sekarang dalam menyebarkan informasi. Contohnya, beliau pernah bertindak sebagai pembicara di CNBC mengenai pasokan BBM saat Lebaran. Selain itu juga beliau berperan juga dalam penyebaran informasi melalui live Instagram. Beliau juga aktif menceritakan pengalamannya sebagai pemimpin melalui YouTube Cerita Para Puan. Sekian cerita saya mengenai role model yang saya lihat, khususnya di lingkungan instansi saya. Terima kasih.